Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yayan Supiana dalam channel saya Belajar Bahasa Inggris Online. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dan permintaan bagaimana cara menyusun atau membuat kalimat dalam bahasa Inggris dari dasar, ya, karena pertanyaannya adalah mereka sering tertukar dan salah dalam memakai atau menggunakan RMIs atau tidak di dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita jawab dan pertanyaan. Sorry, it's DJ. Yang pertama sekali yang harus kita ketahui dan pahami dalam belajar bahasa Inggris adalah kita harus tahu bahwa di dalam bahasa Inggris itu ada yang dinamakan dengan part of speech atau hukum kata. Hukum kata di dalam bahasa Inggris itu ada 8, ya. Ini boleh dicatat dulu, di skip dulu videonya terus catat. Nah, supaya tidak lama, ya. Nah, sekarang lihat dari 8 hukum kata ini. Dari 8 hukum kata ini, ya, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, dan interjection ini nanti akan membentuk sebuah fungsi. Fungsi ada 4, ya. Subjek, predikat, objek, dan kata keterangan atau adverb di dalam bahasa Inggris. Nah, ke-8 hukum kata ini akan membentuk keempat fungsi ini, atau keempat fungsi ini ditentukan oleh ke-8 hukum kata ini, di mana 8 hukum kata ini tidak boleh sembarang bisa menjadi keempat fungsi ini. Aturan yang paling dasar adalah yang bisa menjadi subjek di dalam kalimat itu hanya kata benda dan kata ganti. Nah, ini yang boleh menjadi subjek di dalam kalimat, ya. Dan yang bisa menjadi predikat itu hanya kata kerja, begitu. Dan yang boleh menjadi objek pun sama. Di sini hanya kata benda dan kata ganti, gitu ya. Ini ditarik garis-garisnya. Dan yang boleh menjadi kata keterangan itu hanya ada kata keterangan saja. Nah, ini yang pertama yang harus diketahui, ya, untuk belajar bahasa Inggris dengan benar. Karena dari aturan dasar ini nanti akan terbentuk seperti kalimat nominal dan verbal, di mana ditentukan dari predikat ini. Predikat ini kalau di sini dikatakan bahwa yang boleh menjadi predikat hanya kata kerja. Nah, ini yang biasanya yang sering tertukar oleh pelajar bahasa Inggris. Nah, kalau tadi saya bilang yang bisa menjadi predikat adalah kata kerja, ya, yang bisa menjadi predikat adalah kata kerja, maka pertanyaannya adalah bagaimana hukum kata yang lain kalau mau diletakkan sebagai atau mau berfungsi sebagai predikat. Kita lihat dulu. Nah, di sini setelah subjek pasti datang predikat, objek, dan kata keterangan, ya. Dan yang bisa menjadi subjek ini tadi hanya kata benda dan kata ganti, ya. Yang bisa menjadi predikat ini tadi saya bilang kata kerja, begitu. Yang bisa menjadi objek sama kata benda dan kata ganti, dan kata keterangan juga, begitu, ya. Nah, yang sering tertukar di pelajar bahasa Inggris adalah predikat ini, gitu. Nah, predikat ini karena prinsip yang pertama, yang predikat itu adalah kata kerja. Nah, dari sinilah awalnya bahwa predikat ini terbagi menjadi
dua, begitu ya. Ada yang dinamakan dengan verbal sentence, ada yang dinamakan dengan nominal. Kalau verbal sentence ini predikatnya kata kerja, gitu ya. Kalau nominal ini predikatnya kata benda, kata ganti, kata sifat, dan kata keterangan, begitu. Nah, kalau verbal sentence ini setelah subjek boleh langsung datang kata kerja, baik itu kata kerja pertama atau kedua, begitu ya. Kalau nominal sentence ini setelah subjek, karena datang kata benda, kata ganti, kata sifat, dan kata keterangan, maka di sini harus pakai are, am, is, begitu ya. Nah, setelah are, am, is baru datang hukum keempat, hukum kata ini. Contohnya kita bikin contoh. Misalkan I work as a teacher. Nah, lihat di sini setelah subjek langsung datang kata kerja, work, bekerja. Itu hukum katanya adalah kata kerja. Berarti di sini dia boleh langsung berfungsi sebagai predikat, begitu ya. Karena setelah subjek datang kata kerja, maka ini dinamakan dengan verbal sentence. Tetapi kalau kalimatnya seperti ini, contoh yang nominal misalkan seperti ini, I a teacher. Nah, kalimat ini seperti ini salah, karena kalau kita turunkan I, hukum katanya kata ganti, fungsinya sebagai subjek. A teacher ini hukum katanya kata benda. Tadi kata benda hanya boleh berfungsi sebagai subjek atau objek, gitu ya. Maka di sini tidak boleh langsung menjadi predikat. Nah, untuk mempredikatkan kata benda, kita bantu dengan auxiliary am, seperti itu. Nah, yang sering salah oleh pelajar bahasa Inggris adalah penggunaan M ini, karena di sini nggak pakai M. Kenapa di sini harus pakai M? Jawabannya adalah yang tadi saya jelaskan. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama adalah verbal sentence. Ingat tadi verbal sentence adalah yang predikatnya kata kerja, ya. Nah, boleh dilihat di video-video saya yang sebelumnya. Di situ dibahas tentang subjek, predikat, objek untuk lebih paham lagi, termasuk tentang kata kerja, ya. Nah, verbal sentence itu adalah yang predikatnya kata kerja. Nah, lihat subjek di sini. Subjeknya kita lihat a, you, we, they, she, he, dan it. Nah, tapi di sini ada aturannya, ya. Kalau I, you, we, they, di sini boleh langsung dengan kata kerja pertama tanpa kata kerja pertamanya tanpa perubahan apapun. Contohnya, I go to the school at 7 AM. Lihat di sini I subjek, ya, go kata kerja. Ini betul. Setelah subjek langsung datang kata kerja dan kata kerjanya tetap kata kerja. Beda di sini kalau subjeknya kita ganti dengan she atau dia perempuan. Kalau bertemu dengan kata kerja, kalau subjek she, he, dan it bertemu dengan kata kerja, ya, kata kerja bentuk pertama yang berakhir dengan huruf o, x, ch, s, h, s, s, dan y, maka kata kerjanya harus tambah i, s. Kalau di luar dari kata kerja yang berakhiran dengan huruf-huruf ini, maka dia hanya ditambah s saja. Misalkan contohnya ini, she, go. Nah, kata kerja ini berakhiran dengan huruf
O, maka dia harus tambah IS, begitu ya. Yang X misalkan, my mom mix. Nah, ini berakhiran dengan X ya. Maka di sini tambah IS. Mixes, mencampur. Begitu ya. Mencampur bla bla bla. Misalkan seperti itu. Yang CH misalkan ya. Selanjutnya misalkan the teacher ya teach. Nah, kata kerja ini berakhiran dengan CH, maka di sini harus pakai IS. The teacher teaches bla bla bla. Misalkan seperti itu ya. Yang SH misalkan he, dia seorang laki-laki misalkan ya. Was, kata kerja ini berakhiran dengan SH, maka tambah IS juga. He was his bla 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 misalkan. Yang SS the cat kiss, berakhiran dengan SS maka ditambah IS. The cat kisses the mouse, misalkan seperti itu ya. Dan yang Y, nah misalkan sini ya, the child, seorang anak, nah, menerbangkan, fly, berakhiran dengan Y ya. Nah, aturannya kalau yang berakhiran dengan Y-nya dihapus, diganti oleh I, baru ditambah IS. The child flies the kite. Lanjutkan. Nah, kalau yang tadi itu penggunaan di dalam kalimat positif. Di dalam kalimat interrogatif atau pertanyaannya ya masih kalimat verbal. Nah, kalau Ayu Widai memakai do untuk kalimat negatifnya. Dan kalau untuk she it memakai does. Contohnya ini. Kalau tadi kan I go to the school. Nah, maka untuk kalimat negatifnya maka di sini ditambahkan do. Nah, ya untuk yang verbal saja. Contohnya we don't study English. They don't read a book. Seperti itu. Nah, kalau untuk she it berarti dia memakai does. She doesn't go. Nah, tadi kalau positifnya kan di sini pakai IS. She goes. Tapi untuk kalimat negatifnya tidak usah pakai IS lagi karena di sini sudah ada does dan not. Jadi she doesn't go. Kata kerjanya kembali ke kata kerja asal seperti itu ya. He doesn't wash. My mom doesn't mix. Ini dasar lagi ya, tidak mixes lagi. Karena di sini sudah ada does. The child, seorang anak, doesn't fly. Fly-nya kembali ke kata kerja awal. Fly the kite. Seperti itu untuk kalimat negatif. Untuk kalimat interrogatif atau pertanyaan, maka kita pakai pola do dan does-nya diletakkan di awal kalimatnya. Contohnya, do you go to the school? Nah, ya. Do we study English? Do they read a book? Nah, semua untuk subjek Ayu Widai ingat masih memakai do di dalam kalimat negatif dan interrogatifnya ya. Nah, ini dan untuk she, he, it memakai does juga tapi diletakkan di awal untuk kalimat pertanyaannya. Contohnya, does she teach English? Does he wash? Does your mom mix a cake? Does the child fly the kite? Dan lihat, perhatikan, ini kata kerjanya semua kata kerja bentuk awal atau kata kerja bentuk pertama ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa verbal sentence itu adalah kalimat yang predikatnya kata kerja. Jadi di dalam kalimat positif setelah subjek langsung datang kata kerja bentuk pertama kalau dalam simple present tense, dan kalau dalam simple past tense berarti setelah subjek datang kata kerja kedua.
Dan aturan yang ini hanya berlaku di simple present ya, yang si he it tambah is begitu, dan bentuk negatif dan interrogatifnya ini hanya berlaku di dalam simple present tense seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah nominal sentence. Kalau nominal sentence itu adalah lawannya dari verbal sentence, dan nominal sentence penggunaan dalam kalimat itu rata-rata lebih gampang dari verbal sentence ya. Karena kalau nominal sentence tadi definisinya adalah predikatnya ini boleh kata benda, kata ganti, kata keterangan, atau kata sifat begitu. Dan untuk I pasangannya adalah atau auxiliary-nya am, you, we, they auxiliary-nya are, kalau she, it auxiliary-nya is. Seperti itu. Kita lihat contohnya. Dan kalau nominal sentence ini digunakannya langsung dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif ya. Beda tadi dengan verbal sentence. Nah, contohnya kita langsung misalkan yang I yang memakai kata benda, misalkan predikatnya I am a student. Nah, di sini pakai am, ingat karena di sini kata benda tidak boleh langsung menjadi predikat, maka di sini harus dibantu oleh am. Dan kenapa pakai am? Karena kalau I pasangannya atau auxiliary-nya adalah am. Kalau you, we, they auxiliary-nya are tadi ya. Kalau she, it auxiliary-nya is. Kita ambil salah satu, misalkan di sini contohnya. Lanjutkan, kita ambil misalkan we are. Nah, we are kita ambil yang dari masih kata benda, misalkan we are student. Ini harus pakai s ya karena banyak, dan di sini we itu misalkan they are, yang pakai kata keterangan misalkan ya they are here, mereka berada di sini gitu ya. Yang she misalkan she is a student. Yang he is a teacher. Yang kata sifat sekarang kita ambil contohnya yang ini misalkan ya it is easy. Nah, easy di sini adalah kata sifat. Nah, ini contoh penggunaan nominal di dalam kalimat positif. Untuk kalimat negatifnya, tinggal setelah rm is ini semuanya sama ya, tinggal ditambah non. Contohnya ini, I am not student, we are not students, they are not here, she isn't a student, he isn't a teacher, is not easy. Nah, jadi di dalam kalimat negatifnya setelah rm is tinggal ditambah not. Nah, selanjutnya kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaannya. Di dalam kalimat nominal, untuk membuat kalimat pertanyaannya, si rm is-nya ini tinggal dipindahkan ke depan. Sama sih ya tadi dengan do dan does, berarti tinggal dipindahkan ke depan. Nah, contohnya are you, maaf, di sini harusnya are you student? Nah, ini juga maaf ya. Are you a student? Nah, kenapa di sini tidak am I student? Boleh sih am I student, tapi kalau am I student itu biasanya untuk ditanyakan kepada diri sendiri. Mungkin kita lupa gitu ya. Alzheimer misalkan, aduh saya siapa misalkan, am I a student, itu boleh gitu ya. Tapi kalau ditanyakan untuk orang lain berarti are you a student. Sini juga sama. Cuma di sini tunggal, di sini jamak ya bedanya. Are they here? Nah, apakah mereka di sini? Is she a student? Tinggal dipindahkan ke depan. Is he a teacher? Is it easy? Nah, seperti itu ya. Nah, itu pembahasan tentang nominal dan verbal sentence dan perbedaannya. Kalau kalian kurang paham, bisa diputar kembali videonya. Nah, sekarang kita coba latihannya ya. Kalau belum bisa mengerjakan latihannya, putar kembali videonya, diulang lagi dari awal. Kita coba
latihan yang pertama adalah menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Saya adalah seorang supir. Ingat? Nah, I seorang supir. Di dalam kalimat ini, saya adalah seorang supir. Tidak ada kata yang bermakna mengerjakan sesuatu ya. Berarti kita simpulkan bahwa kalimat ini masuk ke dalam kalimat nominal. Berarti saya supir adalah a driver. Nah, maka kita simpulkan di sini memakai am karena di sini tidak ada kata kerja ya. Di sini kata di sini kata ganti, di sini kata benda. Subjek predikatnya bukan kata kerja, tapi di sini kata benda. Berarti di sini adalah nominal sentence. Nah, begitu cara menentukan apakah dalam satu kalimat memakai verbal atau nominal ya. Kita lanjutkan ke yang kedua. Mereka belajar matematika. They belajar. Nah, di sini kata belajar itu hukum katanya kata kerja ya, karena melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Jadi belajar di sini study. Matematika math gitu. Jadi ini adalah tidak ada RMS-nya kan? Berarti ini adalah verbal sentence. Yang nomor 3, perhatikan yang nomor 3. Di sini kita harus mengisi kalimat yang rumpang atau melengkapi suatu kalimat. Coba perhatikan, eat an onion. Nah, ini juga nggak ada kata kerjanya ya. Kita turunkan dulu. Ini kata ganti sebagai subjek, onion kata benda. Nah, berarti ini predikat kan, harus sebagai predikat. Tapi tidak ada kata kerja, berarti kita simpulkan di sini adalah is. Begitu, it is an onion. Yang nomor 4, sama cara mengerjakannya seperti itu. They kata ganti yang berfungsi sebagai subjek, mekanik kata benda. Berarti kalau ini subjek, ini harus predikat ya. Tapi tidak ada kata kerjanya, berarti di sini kita tentukan juga karena di subjeknya they, maka auxiliary RMS-nya adalah are, begitu. Nah, yang nomor 5 juga sama soalnya. The children play kata kerja kan, outside. Nah, berarti the children ini kata benda. Kata gantinya they ya, karena lebih dari satu. Jadi the children, maka play-nya di sini tanpa mengalami perubahan s atau is. Begitu ya. Oke. Gitu. Yang nomor 6. He write a letter. Nah, maka write-nya kita bisa simpulkan di sini memakai s. Write. Nah, kalau belum paham, putar ulang videonya. Pasti akan paham jawabannya kenapa ini begini, ini kan begini, gitu kan. Yang nomor 7, kita terjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Biasanya di sekolah-sekolah siswa itu sulit sekali untuk membuat kalimat ke dalam bahasa Inggris gitu ya. Padahal gampang sekali. Prinsip yang pertama berarti kita tulis harus punya kamus pasti ya. Wati memasak apa? Cook. Di dapur, in the kitchen. Dapur gitu ya. Tapi pertanyaannya cooknya di sini harus pakai s atau is. Nah, di sini harus pakai s. Jawabannya putar kembali videonya di awal, dari awal ya sampai habis, putar videonya. Nah, latihannya diambil dari buku ini. Kalau kalian berminat memiliki buku ini, bisa hubungi